Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4, akan memberikan argumen pro dan kontra mengenai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam perspektif MSDM. Baik, sebelum itu, perkenalkan saya Filber Feblin Benly, dan kelima rekan saya ada Geo Chandra, ada Glenn Davis, ada Ivan Andreas, dan Samuel Yonatan. Oke, untuk pertama, yaitu argumen promo dari keberadaan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Pada dasarnya undang-undang ini menurut saya sudah selaras dengan konsep teknologi padat karya yang cocok digunakan di Indonesia, di mana teknologi padat karya sendiri yaitu manajemen sumber daya manusia pada konsep labor intensive. Oke, next. Berdasarkan penggunaan metode-metode pada teknologi padat karya, hal utama yang perlu dikaji secara mendalam yaitu mengenai kondisi demografi. Salah satu permasalahan demografi yang paling krusial di Indonesia yaitu pengangguran yang menjadi salah satu permasalahan mendasar yang tidak pernah terselesaikan untuk saat ini. Pengangguran selalu menjadi masalah yang kompleks, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia, sedangkan pengangguran sendiri dapat berdampak langsung pada beberapa aspek lainnya, seperti ekonomi, sosial, politik, dan kriminalitas. Karena produktivitas mereka tidak memiliki tempat untuk berekspresi. Pengangguran ini juga bukan hanya datang dari salah satu pihak saja, melainkan dari dua arah, yakni perhatian oleh pemerintah dan juga kemauan masyarakat dalam berinovasi menciptakan lapangan kerja, sedangkan kurangnya jumlahnya lowongan pekerjaan berbanding terbalik dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk. Next, untuk teknologi padat karya atau labor intensif kaitannya dengan industri yang mengutamakan penggunaan tenaga SDM atau penyerapan pekerja manusia yang lebih tinggi, sehingga melalui pada bagian 3 pasal 6 turut menjelaskan kemudahan izin usaha, kemudahan persyaratan pengadaan lahan, dan pemanfaatan lahan sekaligus persyaratan investasi. Serta pada bagian yang keempat, pasal 26, Omnibus Law Cipta Kerja, diciptakan atau disebutkan bahwa perizinan perusahaan pada berbagai sektor akan dimudahkan dalam hal regulasi. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa dalam peningkatan MSDM yang ada, para SDM harus memiliki peraturan yang jelas agar dapat memiliki mental etos kerja yang baik menurut Swardamena 2017. Sehingga saya berada pada pihak pasal 88B terkait perhitungan upah gaji yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil, di mana secara tidak langsung UU ini dapat berubah cara bekerja para buruh menurut saya, yang notabene mungkin bermalas-malasan menjadi lebih teratur dengan aturan yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana gaji akan dihitung dalam per jam, sehingga skema ini dapat meningkatkan produktivitas MSDM yang ada. Oke, tentu argumen pro yang ada tidak terlepas dari argumen kontra. Menurut saya, argumen kontranya itu adanya penghapusan pasal 59 dari UU nomor 13 tahun 2003 pada Omnibus Law Cipta Kerja yang baru, di mana menegaskan bahwa karyawan kontrak agar diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal 2 tahun ke depan. Di mana dengan ketidakadaan pasal tersebut dalam Omnibus Law yang baru menegaskan bahwa pengusaha dapat melakukan skema ketenagakerjaan berdasarkan kontrak seumur hidup melalui perjanjian kontrak yang akan membuat para SDM tidak merasa menjadi bagian dari organisasi bisnis yang sudah dijalankan, di mana tentunya hal ini dirasa merugikan para buruh dan menguntungkan para pengusaha dan juga investor. Kesimpulan dari saya, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menuai aksi pro dan kontra, di mana aksi pro sendiri ditujukan sebagai peningkatan minat investasi dan berwirausaha, serta peningkatan produktivitas para SDM dalam bekerja. Sedangkan aspek kontranya yakni berkaitan dengan permasalahan dalam jenjang karir pada mekanisme MSDM. Sehingga saran saya secara pribadi, sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan kembali mengenai konsep-konsep
yang memiliki tendensi merugikan bagi para pekerja atau buruh, di mana salah satunya yakni mekanisme perjanjian pekerja kontrak terhadap jenjang karir para manajemen sumber daya manusia yang ada. Sedangkan pada dasarnya perundang-undangan seharusnya bersifat win-win solution, atau di mana selain untuk meningkatkan investasi, seharusnya pemerintah juga turut memperhatikan kesejahteraan para buruh yang ada di Indonesia. Itulah argumen pro dan kontra dari saya. Selanjutnya, oke, baik, saya Samuel Nathan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra UU Cipta Kerja menurut pandangan saya. Jadi, pertama-tama punya pemerintah pusat baik presiden dan DPR perlu mengambil langkah yang tepat sebelum mengimplementasikan Omnibus Law sebagai payung hukum. Langkah pertama adalah dengan mengajukan review kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi jika UU ini tidak segera diamandemenkan, maka pembentukan dan penerapan Omnibus Law akan sulit diterapkan karena anggapan akan melenceng dari asas hukum yang sudah berlaku pasti juga akan muncul. Namun tampaknya langkah ini juga sudah diterapkan oleh pemerintah sebagaimana pernyataan Menko Polhukam pada November 2019 bahwa tahap awal untuk merealisasikan Omnibus Law adalah dengan merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011. Oke, yang kedua, pemerintah harus mampu meyakinkan kepada publik bahwa Omnibus Law ini dibentuk untuk menciptakan keselarasan hukum agar kepentingan masyarakat bisa diakomodir di atas kepentingan pemerintah atau pihak-pihak lain yang secara sengaja tidak berpihak kepada masyarakat. Omnibus Law juga harus memperjelas hak buruh agar tidak memunculkan masalah baru. Apalagi untuk saat ini Omnibus Law lagi ramai mendapat banyak penolakan dari para buruh maupun karyawan karena menilai upah minimum akan terganggu. Untuk itu Omnibus Law harus dibuat salah satunya untuk melindungi hak kerja dan upah buruh. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan membuat aturan khusus untuk jaminan sosial bagi buruh dan upah minimum yang lebih berpihak kepada buruh. Sasarannya dengan memperbaiki regulasi SJSN, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini masih bermasalah atau masih terganggu penerapannya. Kemudian masuk ke kontranya, Omnibus Law ini menurut saya sangat merugikan bagi para karyawan maupun buruh yang ada di Indonesia. Karenanya seperti banyaknya UU yang menurut saya merugikan, saya ambil salah satunya. Itu yang saya tidak setuju itu seperti hari libur yang pangkas di pasal 79. Jadi pasal 79 ini menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat sepanjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kesempatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 ini hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja atau bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Hal ini tentunya sangat tidak adil bagi karyawan maupun karena mereka juga membutuhkan istirahat, mereka membutuhkan waktu untuk keluarga, mereka juga semisal kok ada yang hamil 12 hari itu waktunya tidak cukup. Jadi menurut saya waktunya harus kembali ke sebelumnya sehingga cocok dibandingkan. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya prosedur perencanaan dan pembentukan RUU
Cipta Kerja ini tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi aturan ini masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terdapat penyimpangan juga asas hukum lex superior, derogat legis inferior, di mana dalam pasal 170 ayat 1 dan 2 RUU Cipta Kerja, peraturan pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja. Jadi menurut saya RUU ini masih belum mendapatkan hatinya masyarakat juga, dan masih banyak yang melenceng dengan kehidupan masyarakat. Jadi menurut saya hukum untuk di Indonesia saat ini yang baik itu adalah rakyat bisa menerima dan rakyat bisa menjalankan dengan baik, sehingga tercipta serasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, jadi selamat sore Bu Selin. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra UU Cipta Lapangan Kerja dalam pandangan pasal 52, yaitu sesuai esai soal lalu yang saya bacakan. Untuk pertama, tanggapan pro yaitu masyarakat menjadi aman karena dengan adanya Omnibus Law, masyarakat mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan, berhubung pada detik ini masih kurang luas dalam lapangan pekerjaan. Nah, jadi dalam konteks ini lebih mengarah kepada pengangguran atau orang-orang yang sedang mengalami krisis dan membutuhkan pekerjaan, maka perusahaan dapat melebarkan sayapnya dengan memperluas lapangan pekerjaan tersebut. Yang kedua, dengan ini yang masih dengan berpedoman pada pasal 52 dalam UU Omnibus Law, ada poin mengenai janji kedua belah pihak. Dalam Omnibus Law ada poin yaitu mengenai pekerjaan yang lembur atau pengusaha wajib membayar pesangon kepada pekerja. Lalu sebelum melakukan lembur harus ada kesepakatan kedua belah pihak agar tidak terjadi salah paham dan pekerja dapat memperoleh pesangon. Untuk poin ini, jadi sebelum adanya lembur, pekerja harus menandatangani perjanjian kepada pengusaha agar selain setelah dia bekerja, dia dapat mendapatkan imbalan atau seperti pesangon tersebut. Ini untuk kontranya kita ada 3. Yang pertama, UU Cipta Kerja menghapus poin denda bagi perusahaan yang telah membayar gaji karyawan. Nah, hal itu dapat berdampak negatif karena apabila perusahaan tidak membayar gaji, maka warga pekerja pun kesusahan, dan hal itu menguntungkan perusahaan sehingga dapat dimanipulasi uang tersebut. Yang kedua, UU Cipta Kerja menjadi meragukan karena beberapa poin di UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja bertentangan dengan keadaan umum, seperti mengenai upah minimum atau UMR. UMR kan harusnya standar itu untuk gaji pegawai, tapi apabila mengikuti provinsi, dan apabila provinsi itu sudah mengalami kerugian atau penurunan dalam bentuk wisata atau hal lain, maka kita bisa memastikan bahwa pesangon pegawai tersebut sudah ikut turun sesuai dengan UMP provinsi tersebut memiliki persentase yang cukup baik di mana. Selanjutnya yang terakhir, kontra mengenai hak cuti menurut saya mengganggu para pekerja karena gini, hak cuti kan umumnya dibutuhkan apabila seperti keluarga para pekerja pria, keluarganya lagi hamil mestinya, lalu ingin melahirkan, otomatis kan harus ada di samping. Apabila kalau dihapus, itu merugikan sekali baik untuk wanita atau pria, terutama wanita. Apabila wanita itu hamil, maka UU tersebut tidak menguntungkan. Jadi apabila dia ingin melahirkan, dia harus mengambil absen, sedangkan absen itu merugikan karena absen dalam pekerjaan itu dapat terjadi pemotongan gaji ke depannya, sehingga merugikan para pekerja. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiai Chandra Pangestu. Saya akan menjelaskan intisari pro dan kontra dari UU Cipta Lapangan Kerja dalam perspektif MSDM. Yang pertama adalah intisari.
Tujuan dari campur tangan pemerintah dalam bidang perburuan ini adalah untuk mewujudkan perburuan yang adil dan kepastian hak buruh atau pekerja untuk dapat menjadi manusia yang utuh. Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap hak yang dimiliki oleh pekerja dalam bentuk aturan atau regulasi yang jelas melindungi pekerja. Negara melalui aturan-aturannya, hukum yang dibentuknya wajib melakukan intervensi positif, menyatakan keberpihakannya kepada buruh sebagai pihak yang lemah dalam upaya menyeimbangkan posisi tawar-menawar dalam relasi perburuan. Selanjutnya yang peran DPR juga berinisiatif melibatkan warga untuk berperan dalam uji publik pada produk hukum. Dalam arti ini, DPR sebagai representasi publik bisa melakukan pemeriksaan tekstual pada draft RUU tersebut. Lalu DPR sangat memungkinkan untuk melibatkan publik sebagai warga yang kritis untuk mengikuti serta dalam mengkaji RUU OL ini agar bisa menjadi produk hukum yang bisa mewujudkan keadilan. Selanjutnya kontra. Omnibus Law yang dikenal dengan UU Sapu Jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus Law itu akan mengubah puluhan undang-undang yang dinilai menghambat investasi, termasuk diantaranya UU Ketenagakerjaan. Setidaknya ada 74 undang-undang yang terdampak undang-undang ini. Selain itu, Omnibus Law juga dikenal sebagai Omnibus Bill. Omnibus Bill artinya sebuah RUU yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan untuk membuat satu atau beberapa undang-undang yang baru. Selanjutnya adalah kesimpulan. Memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pelayan publik. DPR bukan lembaga konsultasi tetapi lembaga yang mengawasi eksekutif dan membuat produk-produk hukum. Maka dalam relasi antara eksekutif dan legislatif, idealnya adalah draft RUU OL itu diuji bukan dikonsultasikan. Peran DPR juga berinisiatif melibatkan warga untuk berperan dalam uji publik pada produk hukum. Dalam arti ini, DPR sebagai representasi publik bisa melakukan pemeriksaan tekstual pada draft RUU tersebut. Terima kasih. Yang selanjutnya, nama saya Ivan Andreas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang intisari dari isi jurnal yang telah saya buat, yang berjudul dan kontra Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam Perspektif MSDM. Pro yang pertama itu sini adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pro yang kedua, pengusaha tidak dapat dikenai sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran. Pro yang ketiga, penggunaan tenaga outsource atau pengalihan sumber daya manusia digunakan untuk meningkatkan iklim investasi. Yang selanjutnya kontra. Kontra yang pertama itu adanya anggapan bahwa tidak memihak kaum buruh. Kontra yang kedua, kesalahpahaman terhadap sejumlah pasal yang dinilai bermasalah bagi kalangan pekerja, hanya menguntungkan pihak pengusaha. Kontra yang ketiga, masih terdapat persoalan yang dinilai dapat menghasut masyarakat dikarenakan tidak jelas validitas atau kebenarannya. Yang selanjutnya, conclusion atau kesimpulan. Nah, di sini itu kesimpulannya, pembentukan UU Cipta Kerja melalui Omnibus Law merupakan suatu produk yang dibentuk karena pengaruh oleh faktor ekonomi yang dapat berimbas pada ketentuan proses pembentukannya. Secara umum terdapat perbedaan antara undang-undang perburuan biasa yang ada di Indonesia dengan Omnibus Law dari segi substansi yang diatur. Yang selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama ini rekomendasi bagi pengusaha. Rekomendasi yang pertama yaitu memahami seluruh butir pasal terkait RUU Cipta Kerja agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik usaha dengan pekerja yang dikarenakan RUU ini cenderung memihak pada kalangan pengusaha. Yang rekomendasi yang kedua yaitu tetap menetapkan standar upah minimum bagi buruh sesuai ketentuan jam kerja maupun pemberian upah lembur
yang ditetapkan agar tidak terjadi konflik internal. Dan selanjutnya rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi yang pertama itu mengkaji ulang isi RUU tersebut agar tidak menimbulkan kontroversi bagi masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha dan pekerja. Rekomendasi yang kedua itu memberikan edukasi secara langsung bagi masyarakat Indonesia tentang fakta Omnibus Law yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian, seperti menekan angka pengangguran dan meningkatkan iklim investasi. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi bagi masyarakat. Nah, rekomendasi yang pertama ini mencermati ulang makna setiap pasal yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja agar tidak terjadi kesalahpahaman. Rekomendasi yang kedua yaitu tidak melakukan provokasi, gosip maupun penyebaran isu yang buruk terhadap RUU Cipta Kerja yang masih dalam tahap perancangan yang dapat memicu konflik yang berujung pada tindakan kerusuhan. Sekian dari saya, terima kasih.